suasananya hangat dengan kehadiran teman-teman dari SMK Negeri 5. Kalau ngelihat penampilan pertama dikira dari madrasah gitu ya, padahal bukan dari madrasah, tapi dari SMK yang sudah punya prestasi. Dan jangan-jangan Anda adalah salah satu masyarakat, bagian dari warga yang sudah menggunakan karya mereka. Karyanya adalah LCD. Nah, hebatnya adalah ternyata nggak kalah sama rakitan pabrikan, karena dari 40 unit yang dibuat sudah 37 terjual saat ini. Tepuk tangan buat SMK Negeri 5. Kemudian nanti kita hadirkan juga salah seorang yang sudah memakai, sudah nonton TV-nya, LCD-nya dengan karya teman-teman SMK Negeri 5. Seorang tokoh, saya sebut aja dia Menteri Koperasi dan UKM, udah pakai dan hadir di sini nanti. Sekarang kita akan dengar dulu semangat dari teman-teman SMK Negeri 5. Silakan yelnya. SMK di dadaku, Negeri 5 pilihanku, ku yakin pasti jaya, pasti bisa. SMK 5 jaya, SMK bisa. Hari ini salah satu episode yang banyak sekali siswanya dibanding siswinya. Coba siswinya angkat tangan. Boleh dilihatin kamera? Nih, coba cuma 2 orang ini nih. Boleh dilihat lagi? Oh, mana? Oh iya, ya Allah, nggak dihitung yang satu ini. Jadi memang kebanyakan siswa ya di sekolahnya ya. Tapi kan nggak nutup mata bahwa perempuan juga bisa bersama-sama dengan para siswa, bersama-sama dengan SMK 5 ini untuk menghasilkan apa yang akan segera kita saksikan kepada Anda, kita tunjukkan kepada Anda kemampuan mereka. Tetapi sekarang juga ada yang penting kita saksikan, soal perayaan Cap Gomeh. Kalau kita sudah bersama-sama melihat bagaimana kemeriahan pada saat tahun baru Imlek 2563, nah sekarang ada liputan berita soal Cap Gomeh. Nah, tadi disebutkan bahwa karya dari SMK Negeri 5 adalah TV, dan inilah TV karya teman-teman SMK 5. Keren kan? Sudah ada 40 yang mereka rakit sejauh ini, 37 sudah laku. Dan saya tegaskan lagi bahwa salah satu yang memakainya adalah Menteri Koperasi dan UKM Pak Syarif Hasan. Mudah-mudahan menteri-menteri lain mau pakai juga, mau beli juga, atau para pejabat negara di lembaga-lembaga negara apapun. Karena kita nanti akan tunjukkan kepada Anda bagaimana merakit TV ini, kemudian bagaimana juga proses pembuatannya. Tapi sekarang Teh Tina ajak Anda lagi pemirsa untuk menyimak berita yang sudah kami siapkan, informasi yang sudah dirangkum dalam Selintas Fokus. Kita masih bersama-sama dengan semangat teman-teman dari SMK Negeri 5 Jakarta di Fokus Pagi. Prestasi sekolah ini yang paling mudah dilihat adalah tadi di segmen sebelumnya ada LCD TV. Kalau pemirsa belum melihat, nanti akan kita tunjukkan lagi lebih jauh karena akan ada demo merakit TV, bukan demonstrasi ke jalan, tapi demo merakit TV di sini untuk menunjukkan bagaimana sebetulnya cara merakit sebuah TV yang kemudian bisa kita gunakan. Sekali lagi sudah ada 40 yang dirakit sejak pertengahan 2011, sudah laku 37. Siapa tahu mau beli 3 lagi, silakan dipilih. Silakan Anda juga bisa menjadi pemakainya. Tapi sekarang Teh Tina ajak Anda dulu untuk melihat bagaimanakah sebetulnya karya dari siswa-siswi SMK N5 Jakarta ini. Di ruang bengkel audio video inilah siswa SMK Negeri 5 Jakarta merakit TV LCD bermerek SMK Binar. Ada 20 siswa pilihan dari jurusan elektronika audio video yang berkesempatan memproduksi TV LCD ini. Ada 10 modul komponen TV LCD yang harus mereka rakit. Dari mulai modul untuk video, audio, hingga listrik. Dan untuk merakit satu buah TV LCD hanya butuh paling banyak 3 siswa. Awal pertama kalinya kita pas pasang panelnya, karena harus hati-hati takut pecah, itu aja. Kesulitannya yang paling awal itu. Rasa takut pasti ada, apalagi untuk kita yang masih baru. Di luar harganya yang sangat mahal, juga komponen-komponen kecilnya juga jauh langsung dari Cina. Jadi rasa takut pasti ada di diri kita dan diri teman-teman semua. Tak memakan waktu lama, satu buah TV LCD bisa rampung dalam waktu kurang dari 1 jam. Setelah semuanya selesai, tibalah saatnya diuji coba.
Ya, selain gambarnya jernih, TV SMK Binar ini juga teknologinya cukup canggih. Jadi bisa memutar audio video menggunakan prestis ya. Boleh dites? Pasti bisa. Ya, coba. Kita cari media ya. Jadi prestis apapun bisa ya? Iya. Bisa foto, bisa musik, ataupun bisa dalam bentuk audio video, Iya. movie. Iya. Oke. Coba ini, tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Coba, kalau bisa memutar Bisa. iya, audio videonya. Boleh tepuk tangan. Termasuk proses pengecekan sebelum dimasukkan ke kardus ya? Iya, sebelum sebelum packing. Keren. Hingga saat ini, SMKN 5 Jakarta telah memproduksi 20 buah TV LCD 32 inci dan dijual dengan harga 3,2 juta rupiah. Mereka juga memproduksi 20 buah TV LCD ukuran 42 inci yang dibanderol seharga 5,5 juta rupiah. Kebetulan memang kerjasama ini kan kerjasama dengan Direktorat PSMK, dan untuk awalnya memang TV ini yang dijadikan sebagai bahan untuk awalnya, sehingga dengan seperti ini ternyata kita bisa, maka kita yakin yang lain pun juga pasti akan bisa. Hingga saat ini, 37 buah TV LCD telah laku terjual. Pembelinya beragam, dari lingkungan sekitar sekolah sampai pejabat pemerintahan. Bahkan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Syarif Hasan juga membelinya. Satu buah TV LCD SMK Binar berukuran 42 inci terpasang di ruang kerjanya di Gedung Kementerian Koperasi dan UKM di Kuningan, Jakarta. Jadi kalau saya lihat TV, saya selalu baca SMK. Oh, ini produk adik-adik kita, ya. Nah, ini perlu kita beri dorongan, karena untuk kalau ini diteruskan dia bisa menjadi industri di perakitan TV, itu tidak terlalu membutuhkan biaya yang terlalu mahal. SMK Negeri 5 masih harus mengimpor seluruh komponen TV LCD dari Cina bekerja sama dengan sebuah perusahaan impor. Namun demikian, pihak SMKN 5 yakin TV rakitan mereka tidak kalah dengan produksi pabrikan. Rian Widaryanto, Waluyo, Indosiar, Jakarta. Kita undang dengan tepuk tangan yang meriah Menteri Koperasi dan UKM Pak Syarif Hasan. Apa kabar Bapak? Baik Pak, silakan Pak, duduk di sini Pak. Alhamdulillah kami sehat Pak. Ya. Ini barangkali ya menteri yang lain juga nggak tahu gitu Bapak pakai TV SMK. Sebetulnya kalau boleh berbagi kepada pemirsa, kapan Bapak tahu bahwa SMK 5 ini produksi TV, kemudian siapa yang nawarin sampai akhirnya Bapak pakai? Jadi ini sudah hampir 1 tahun. Betul. Ya, sebenarnya pada saat ada pameran di GICC, biasanya kan kalau menyangkut masalah UKM itu biasanya pelaksana pamerannya mengundang saya. Nah, pada saat itu saya buka, dan ternyata saya melihat ada suatu produk, dan hampir semua produk waktu itu dirakit oleh adik-adik kita, anak-anak kita, dan saya sangat surprise. Di situ sebenarnya pada saat itu ada TV, ada mobil juga ya, mobil SMK juga. Nah, saya pada saat itu lebih fokus kepada TV, karena saya melihat kalau TV ini adik-adik kita, anak-anak kita itu masih bisa masuk ke dalam suatu industri TV, bisa membuat suatu industri rakitan, sehingga kalau itu kita dorong, saya percaya kemampuan dari adik-adik kita, anak-anak kita ini harus kita tingkatkan dan harus kita fasilitasi. Dan saya percaya kalau masyarakat Indonesia membeli produk-produk adik-adik kita ini, anak-anak kita, saya yakin kita akan semakin bangga menjadi Bapak pas mau beli sempat takut nggak? Waduh, ini bikinan anak-anak, jangan-jangan baru dibeli sebulan udah rusak gitu. Oh enggak, ternyata saya sudah hampir 1 tahun ini tidak mengalami masalah dengan TV yang saya beli, dan saya percaya bahwa mereka sudah memiliki kemampuan, mereka sudah memiliki knowledge, ya. Mereka sudah memiliki juga skill. Saya yakin bahwa itu pasti bagus. Dan kalau menyangkut masalah kerusakan, ya TV luar juga suka
pernah mengalami kerusakan. Jadi kalau kerusakannya hanya sangat tidak terlalu substansi, ya kan, kecil-kecil, saya pikir itu hal yang biasa. Dan bisa ditingkatkan ya Pak ya. Bapak bilang nggak sama menteri yang lain buat pakai TV SMK juga? Iya, memang saya. Boleh sini bilang Pak sekali. Ya, saya begini, saya mendorong, mengharapkan tidak saja teman-teman saya dari kementerian, tetapi juga masyarakat Indonesia umumnya. Mari kita pakai produksi adik-adik kita, ya, anak-anak kita yang sudah mampu merakit TV, yang sudah mampu merakit produk-produk lain, karena ini akan menghidupkan ekonomi kita. Betul. Ekonomi UKM akan muncul, dan saya berterima kasih kepada anak-anak kita yang sudah membangkitkan UKM juga. Ya. Jadi nggak selalu dari orang dewasa ya Pak ya. Tapi memang harapannya menteri seperti Bapak, juga pejabat publik yang lain kalau menggunakan jadi role model kan Pak. Nah kalau menterinya mau pakai, masyarakat mudah-mudahan tidak a priori dengan produk mereka. Karena semakin hari kita semakin melihat bahwa SMK ini betul-betul slogannya cocok ya Pak ya. SMK bisa gitu ya Pak. Ya, dan sebenarnya gini, kita harus bangga dan kita harus memakai produk bangsa kita sendiri. Karena potensi ekonomi kita, potensi pasar kita itu sangat luas. Jadi kita harus menjadi konsumen dari adik-adik kita harus menjadi konsumen dari produk-produk putra-putri yang terbaik dari bangsa kita sendiri. Jadi kalau Bapak sendiri, misalnya nanti ada produk lagi, ini kan akan bertambah terus ya Pak ya? Ya. Mungkin beli buat ngasih ke adik, kasih ke keponakan, atau di rumah. Dan saya lihat ya, harganya itu sangat murah. Hampir setengah daripada harga impor ya. Jadi saya pikir sangat murah sekali. Dengan kualitas yang ada sekarang ini, pasti konsumen akan puas lah ya kan? Teman-teman mesti senang diiklanin loh sama menteri loh. Makasih Pak Menteri. Dibantu diiklankan oleh Menteri Koperasi dan UKM. Nah sekarang kalau tadi Bapak sampaikan hasilnya bagus, tadi kita singgung sedikit Pak di segmen 1, tapi sekarang saatnya kita untuk mengajak Bapak dan para siswa yang akan melakukan demo Pak. Tapi bukan demo ke jalan Pak. Ya, itu saya pikir bagus. Kita melakukan demo produktif. Demo produktif. Dibandingkan dengan demo yang tidak produktif. Tapi kan boleh juga ke jalan Pak. Oh ya, tapi asal ada koridor-koridor yang. Nah ini yang penting nih. Yuk kita ajak adik-adik sama Bapak Pak, kita ke lokasi tempat perakitan. Nah sambil silakan loh Fitri sama teman-teman duluan ke sana. Jadi kalau Bapak sendiri pakai hanya di ruangan Bapak aja ya Pak ya? Kalau Pak Presiden kira-kira mau pakai nggak Pak ya? Bapak anjurkan juga nggak ke Pak Presiden untuk pakai di ruang kerjanya misalnya? Insya Allah. Insya Allah disampaikan. Nah ini pemirsa sekali lagi adalah TV Bapak boleh beri sebelah sini. Jadi yang di ruangan Pak Syarif Hasan persis seperti ini, nggak bohong ya Pak ya? Ya, 42 inch ya, lebih besar. Lebih besar sedikit. Lebih besar saya pikir. Ya. Yang ini yang 32 inch. Lebih besar. Yang Bapak yang lebih besar lagi. Lebih besar. Harganya Bapak berapa waktu itu ingat beli? Kenapa? Harganya berapa Bapak ingat beli? Kalau tidak salah hanya sekitar 2 jutaan kalau tidak salah ya. Waktu itu saya beli. Waktu itu ya, masih harga promo ya. Sekarang naik dikit ya. Promonya waktu itu 50% kalau tidak salah ya. 50%. Berarti kurang lebih hampir 4 juta rupiah harganya. 4 juta. Ini saatnya Anda untuk menjawab pertanyaan. Kami punya kuis buku Pak, biasanya setiap hari. Jadi hadiahnya adalah buku. Pertanyaannya terkait dengan TV, yaitu di negara manakah dan tahun berapakah pertama kali pesawat TV komersial yang menggunakan tabung sinar katode diproduksi? Sekali lagi, di negara mana dan tahun berapa? Jadi nggak boleh negaranya saja, tidak boleh tahunnya saja. Di mana kah dan tahun berapakah pesawat TV komersial yang menggunakan tabung sinar katode pertama kali diproduksi? Silahkan jawab, hashtagnya kuis buku dikirimkan ke Twitter kami @fokuspagi. Ada 5 buah buku masing-masing untuk 1 orang pemenang. Kita akan lanjutkan dan kita akan simak di segmen berikutnya bagaimana adik-adik kita melakukan demo produktif kalau kota Pak Menteri. Demo merakit TV tetap di Fokus Pagi. Lagi Fokus Pagi dan saatnya kita untuk melihat bagaimana sebetulnya proses perakitan LCD TV yang dihasilkan oleh teman-teman dari SMK Negeri 5 Jakarta. Siapa tahu setelah ini Anda pemirsa akan meniru jejaknya Pak Menteri Koperasi dan UKM Pak Syarif Hasan untuk juga menggunakan produknya ya Pak ya. Nggak cuma bilang, "Wow, keren ya SMK," tapi nggak dibeli-beli Pak. Sekarang silakan Fitri dan teman-teman buat merakit. Katanya sih cuma perlu sekitar 30 menit saja untuk merakit. Boleh didekati barangkali oleh mas-mas kameramen untuk melihat lebih dekat gambar bagaimana perakitannya. Nah, boleh dilihat dari sini.
Sebetulnya Fitri perlu berapa orang untuk merakit? Biasanya kita itu cuma 2 orang aja udah cukup. Hanya 2 orang Iya, aja? 2 orang. Dan waktunya 30 menitan? Iya. Yang paling sulit buat siswa yang baru apa di bagian apanya? Mungkin kalau untuk yang paling sulit itu Kak, pertama itu dari ini pasang panelnya. Pasang panel. Screennya ke kerangkanya itu sulit karena harus hati-hati. Kalau pecah berakibatnya fatal. Ini garansi, dikasih garansi berapa tahun sih buat membeli? Iya, untuk televisinya kita 1 tahun, untuk servis itu 3 tahun. Servis komponennya 3 tahun. Bagus. Kita bisa buat garansinya langsung. Kalau orang berani bikin garansi berarti sebetulnya dia sudah semakin yakin dengan produk yang biasanya pas hari dia. pasti. Iya. Ini ada pembimbing juga di sini, Pak Alex. Saya coba ada mikrofonnya saya ambil. Nah, pembimbing. Pak Alex sebetulnya targetnya tahun ini berapa ngerakitnya? Kan tahun sejauh ini sudah 53. Targetnya tahun ini berapa? Tahun depan ini kalau bisa 100 lebih lah. 100 lebih. Pak Menteri punya saran nggak? Pak Menteri punya saran untuk SMKN 5 soal pengembangan industrinya? Ya, jadi saya sarankan tolong dibikin perencanaannya. Suatu industri yang kecil-kecilan, yang kapasitas 100 per bulan, dalam bentuk suatu industri yang benar-benar suatu industri yang terintegrasi, ya kan? Jadi pertama ini supply komponennya harus terjamin. Ya, kedua tenaga-tenaganya juga harus betul-betul qualified, ditingkatkan lagi. Ketiga pelayanannya nanti garansi, tergantung dengan garansi. Jadi ini tidak sulit karena adik-adik kan masih sekolah ya. Iya. Nah ini kan kalau ada rusak kan kalian kan harus pergi ke sana Iya. mengunjungi, ya kan? Iya. Sekarang ini semua harus menjemput bola kan? Iya, betul. Nah, jangan harapkan kalau rusak orang bawa barangnya ke tempat Di layanan pabriknya, ya. purna jualnya itu Iya, mendatangi ya. Oh iya. pelanggan. Ini juga perlu. Dan saya pikir buatlah semacam proposal tentang bagaimana membuat suatu industri yang sederhana. Dibantu nggak sama Ya. Bapak nanti kalau butuh pendanaan? Pasti ada solusi. Pasti ada solusi. Terima kasih Ya. Bapak. Jadi tadi Pak Menteri pada saat tadi jeda iklan, pemirsa dalam tanda petik mengompori gitu ya, memberikan semangat kepada Pak Alex dan teman-teman dari SMK 5 untuk tidak sekadar seperti sekarang yang jumlahnya belum teratur ya Pak ya. Harapannya kalau menurut Bapak ya dengan kemampuan siswa bisa berapa kira-kira sebulan harusnya Pak? Idealnya menurut Bapak Iya, kira-kira? justru saya katakan tadi, tolonglah dimulai dengan suatu industri yang terintegrasi, betul-betul well organized. Karena ini kan kalau suatu industri kan tidak boleh begini. Iya. Harus betul-betul yang masang komponen A pada seksi lain, komponen B pada seksi lain. Jadi bukannya orang yang mendatangi tapi barang yang mendatangi, ada satu lainnya kan. Nah ini harus dibuat perencanaannya ya. Kelihatannya memang sederhana tetapi cukup memerlukan quality control yang tepat ya. Tapi saya lihat skill kalian sama knowledge kalian sudah bagus. Terima kasih. Ya, dan saya percaya suatu saat kita tidak perlu mengimpor lagi dalam keadaan seperti sekarang. Ya biarkanlah adik-adik kita, anak-anak kita yang melakukan. Mudah-mudahan Pak Syarif bisa juga menyampaikan endorsement kepada masyarakat misalnya untuk meyakinkan bahwa memang produk ini layak kok untuk dibeli dan digunakan. Ya, tentunya saya memberikan rekomendasi dan menegaskan bahwa kita harus menjadi pemakai daripada produk-produk dalam negeri sendiri. Kita harus mendukung karya dan inovasi kreativitas daripada putra-putri kita. Cinta karya sendiri. Ya, dan saya mengharapkan mulai sekarang ya kita juga harus meningkatkan penggunaan produk-produk dalam negeri. Ya. Saya melihat ini ya Pak ya, sejak pertengahan tahun lalu setidaknya seperti tahun-tahun kebangkitan SMK ya Pak ya. Ya, produknya laptop, LED projector, TV LCD. Ada mobil. Ada mobil juga. Dan mobil juga macam-macam, ada yang pick up, ada yang mobilnya SUV. Jadi memang rasanya ini juga tidak hanya untuk dunia industri, tapi untuk dunia pendidikan juga penting ya Pak ya. Itu menandakan bahwa memang Human Development Index kita sudah meningkat. Kemampuan ini sumber daya manusia kita semakin baik. Ternyata adik-adik kita, anak putra-putri kita mampu melakukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh
oleh negara-negara lain juga. Dan pemerintah bantu dong Pak ya? Oh pasti dibantu. Kalau nggak bantu ntar ditagih aja Pak Alex. Karena sekali lagi mudah-mudahan kalau kita ngundang lagi tahun depan misalnya sudah berubah jadi industri Pak Syarif kan? Nggak sekadar kemudian merakit seperti yang sekarang dilakukan meskipun sudah bagus. Sekali lagi tepuk tangan untuk SMK Negeri 5 Jakarta yang luar biasa. Kalau sekarang Bapak boleh mencoba Bapak, kalau Bapak biasa memberikan ceramah sambutan, Bapak boleh menutup program Pak untuk segmen ini? Pada dasarnya kita harus mencintai produk-produk bangsa kita, produk-produk daripada putra-putri kita, karena dengan demikian semua sektor ekonomi itu akan tumbuh, apalagi ini termasuk kalau komponennya termasuk segmen UKM. Nah, sebenarnya UKM ini memberikan kontribusi yang tinggi terhadap ekonomi nasional kita, dan percayalah kalau UKM ini meningkat pasti kesejahteraan rakyat akan semakin meningkat. Amin. Ya. Bapak juga mudah-mudahan ngeborong lagi Pak TV-nya ya. Insya Allah. Insya Allah. Tuh Bapak katanya ngeborong lagi. Kita akan lanjutkan Fokus Pagi. Kalau boleh Bapak sekarang bilang tetap bersama kami Fokus Pagi kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami Fokus Pagi. Kami akan kembali sesaat lagi. Oke. Terima kasih. Harus didukung industri. Oh iya. Assalamualaikum, kamu ucapkan pada undangan yang kado tekakan salam, nabikan sunnah dan umat tanda mulia mulia waris, handuk lampuan mulia rakan, hemme suara ranu kuningon, tahu bab redep kamu bab kejet, wahai saudara. Assalamualaikum, kamu ucapkan pada undangan yang kado tekakan salam, nabikan sunnah dan umat tanda mulia. Hasan Siruga, Hasan Husain, jadi Nabi anak Tuan Siti Fatimah Zahra. Hai milen milen Allah wala halah, milen milen Allah wala heweh. Nanggo nanggo wajahnya serem mata, nanggo betua pusaka kaya, nanggo wajahnya tempat lahir, bau ujung pantai Pulau Sumatera. Allah milen Allah, wahai Allah milen Allah wala putih-putih, si bunga putih, lelaka bintik, ke air mata, nyusul awitnya, hati lembade, lembaka pulih, alamat kata, alam milen Allah, walai halam, milen Allah, walai uhili. Oh belum? Yang nyanyi sendirian tadi, yang orang Aceh yang mana? Kamu orang Aceh ya? Oh, pantesan paling kenceng suaranya. Dan ini warna pilihan bajunya hijau, merah, kuning tuh warna Aceh banget ya. Ya Aceh banget tuh warnanya hijau, merah, sama kuning. Jadi kalau ada yang suka rasta-rasta gitu, Bob Marley sebetulnya kayak orang Aceh. Aceh tuh warnanya merah, kuning, sama hijau. Sekali lagi tepuk tangan buat teman-teman SMK 5 Jakarta. Berikutnya ada juga yang seru nih, yaitu kita akan hadirkan berita untuk Anda. Tapi Pak Menteri mau gabung lagi, silakan Pak Menteri di sini. Nih, Pak Menteri. Ya, Pak Menteri, terima kasih banyak kehadirannya, sudah bersama-sama dengan kita. Dan yang Tari Saman juga ini bikin TV juga, Pak. Ya, bikin TV juga, bukan cuma Tari Saman. Dan kita tunggu Pak Menteri untuk bagaimana berikutnya kelanjutan kalau ada investor yang kira-kira bisa diperbantukan buat SMK 5. Pasti bisa, banyak pasti yang mau. SMK bisa, investor juga bisa masuk ya? Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih banyak sekali lagi. Tidak layak bagi mereka, tapi keceriaan tetap ada. Mudah-mudahan keceriaan ini adalah bentuk semangat anak-anak Indonesia untuk menuntut ilmu setinggi mungkin seperti teman-teman dari SMK Negeri 5 Jakarta.
Saatnya kita mengenal lebih jauh. Tadi yang Parisaman udah, merakit LCD TV juga keahlian mereka. Ada yang lain nih, ada Hadi Firmansyah, boleh berdiri? Hadi Firmansyah ini adalah juara 2 lomba keterampilan siswa tingkat nasional 2011 bidangnya otomobil teknologi. Tepuk tangan sekali lagi. Kemudian ada Hilman Rival Dillah, kelas 12. Juara 2 lomba keterampilan siswa tingkat nasional Electrical Installation 2011 sebagai wakil Indonesia dalam ASEAN Skill Competition. Jadi kalau tadi yel-yel dengan semangat teman-teman SMK 5 Jakarta, boleh dong denger lagi yelnya supaya kedengeran ada SMK bisanya. Silakan yel sama-sama dari SMK 5 Jakarta. SMK Bidanaku, negeri 5 pilihanku, ku yakin pasti jaya, pasti bisa. SMK 5 jaya, bisa. Kita masih ajak Anda pemirsa untuk melihat berita yang siap kami hadirkan dalam Sedentas Fokus berikut ini. Ini adalah penutup kita di Fokus pagi hari ini. Dan ini saatnya kita memberikan juga jawaban kuis hari ini. Pertanyaannya adalah di negara manakah dan tahun berapa TV komersial pertama yang menggunakan tabung sinar katode diproduksi? Jawabannya adalah di Jerman tahun 1934. Anda akan dipilih 5 orang secara acak dan masing-masing mendapatkan sebuah buku persembahan dari penerbit Mizan. Bukunya macam-macam. Contohnya misalnya, coba kita lihat di sini ya. Buku yang ada tuh nih, misalnya ada buku Jaspeti dan lain-lain. Ini adalah buku persembahan dari penerbit Mizan yang akan dibagikan kepada Anda. Setiap hari ada kuis bukunya. Dan sekali lagi tepuk tangan buat teman-teman SMK 5 Jakarta yang hadir pada hari ini. Dengan kemampuan luar biasanya terutama soal merakit TV, kita doakan kalau tahun depan diundang ke sini udah bisa produksi bukan cuma puluhan setahun tapi bisa 100 sebulan. Amin. Mudah-mudahan Pak Menteri Koperasi juga beneran ya mau cariin investor. Amin. Saya Tina Talisa mengundang Anda juga pemirsa dari sekolah manapun, SD, SMP, SMA dari Jakarta dan luar Jakarta untuk hadir menunjukkan prestasi dan kebolehan sekolah masing-masing dengan prestasi yang dimiliki. Email saja, kirimkan emailnya ke fokuspagi@indosiar.com atau lihat situs kami www.indosiar.com. Dan kita tetap di Fokus Pagi. Kita tutup persembahyan SMK Negeri 5 Jakarta dengan sebuah lagu dari band SMK 5 Jakarta dengan lagunya Rumah Kita. Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah. Mungkin semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita. Haruskah bareng ya? Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa anyelir, tanpa melatih. Hanya bunga baku tumbuh di